وقال رضي الله عنه طينة الأرض التي خلق منها الإنسان يكون قبره فيها والبقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم أفضل من الأرش والكرسي. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, Tinatul ardi, tanah bumi, allati khuliqa, yang diciptakan minha, dari itu tanah, sapa al-insanu, menungso. Tinatul ardi, Tinatul ardi utawi tanai bumi, alati kang khuliqa, den ciptaakan minha saking tanah sapa al insanu menungso, yakunu mongko dadi qabruhu, yakunu qabruhu fiha, mongko dadi kuburane fiha ing dalem tanah menika. Bumi yang manusia diciptakan, maka dia akan menjadi kuburannya. Nah, ini nyambung sama pembahasan yang kemarin ya. Marfu'in lahirnya Kendal, nyantolnya di KBRA Pusat, meninggalnya di Papua. Amin. Loh, berarti marfu'in ini tanahnya diciptakan tanah Papua. Allah. Mangkai rodok mirip, kan begitu? Rodok mirip. Ya sudah siap-siap pakai masker itu. Berarti bukan lahir, bukan tergantung lahirnya di mana, meninggalnya di situ, tidak, tapi tergantung tanahnya dia diciptakan di mana. Tapi ini nggak ada yang tahu. Fala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah dalam Al-Qur'an. Fala tadri nafsun, jiwa itu tidak mengetahui, bi ayyi ardin tamut, di mana jiwa itu akan mati. Di bumi mana jiwa itu akan mati, nggak ada yang tahu. Fala tadri nafsun, tidak ada yang mengetahui satupun jiwa manusia, bi ayyi ardin tamutu, di bumi mana dia akan mati, kecuali orang-orang yang Allah kasih tahu, kecuali orang-orang khusus yang Allah kasih tahu. Ya, ayo Abdul Qadir As-Segaf Kutub sudah mengetahui beliau meninggalnya di Jeddah. Ya, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki sudah mengetahui beliau meninggalnya di Mekah. Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa juga sudah mengetahui beliau meninggalnya kapan, sudah tahu, bahkan setiap tahun dikasih tahu sama Nabi. Setiap mimpi Nabi, beliau tuh mimpi Nabi sehari tuh puluhan kali, sehari loh ya. Kamu setahun satu pun enggak, kita kan gitu. Mimpi kuntilanak, genderuwo, pocongan, santet, puhul, mangganya bunganya mirip puhul sihir kan. Mimpinya itu aneh-aneh, ya kan? Kadang mimpi basah, nggak karu-karuan. Kadang mimpi dikasih lem, makanya muni keredak, koyok di lem, sak jam gak barbar, keredak.
Itu saraf otaknya berjalan juga itu, makanya rada ngeblank. Nah, beliau ini mimpi setiap malam, bahkan sampai didatangi, ya Masya Allah. Ya Rasulullah, aku ingin ikut engkau. Belum waktunya, ya waladi, wahai putraku. Khidmat dulu sama gurumu. Khidmat sama gurunya Habib Umar. Mimpi lagi, ya Rasulullah, aku rindu sama engkau, aku ingin bersamamu. Belum waktunya, Mudir. Mimpi lagi, selalu begitu. Belum waktunya, Mudir. Akhirnya Nabi ngasih tahu. Bandel banget sih anak. Nanti, ibaratnya begitu. Nanti umurmu mendekati 40, baru kamu akan meninggal. 3 tahun sebelumnya itu kan cerita di depan kita ya, di majelis itu. Beliau tuh kalau majelis di rumahnya seperti ini, itu ngomongnya itu omongan-omongan yang apa ya, yang khusus gitu, karena nggak ada yang merekam. Tapi kadang-kadang ada yang rekam gitu. Tapi kalau di umum jarang beliau ngomong yang terlalu khusus, tidak. Tapi kalau di rumahnya sendiri setiap malam Jumat itu beliau itu bukan di Anwar setiap Senin malam Selasa, itu umum. Tapi kalau di rumah beliau sendiri waktu nggak banyak, belum jutaan, masih 40-an, itu banyak ngomongnya itu ngomong khusus. Nabi berpesan kan itu. Sudah mengetahui akan meninggal kurang 40 tahun, sebelum 40 tahun beliau bikin sajadah warna hijau yang selalu dibawa sama beliau. Sajadahnya itu di dalamnya isinya kain kafan beliau, persiapan untuk beliau nanti wafat, sudah disiapkan sama beliau karena sudah tahu kan, luar biasa kalau dikasih tahu meninggal kapan, itu luar biasa. Dibuat sholat di mana-mana pakai sajadah itu yang di dalamnya itu kain kafan beliau. Jadi kalau sujud itu ingat kain kafan, ingat kain kafan, ingat mati, ingat mati. Nah, satu hari sebelum beliau meninggal, beliau ke Cirebon, ke Habib Quraisy. Habib Quraisy Baharun yang satu level sama beliau, agak sepuh. Quraisy Baharun datang, Beb, saya didatangi Nabi tadi malam, katanya besok lusa saya meninggal, ya 1-2 hari, besok atau besok lusa saya lupa. Ya, Habib Hasan bersama Umar yang cerita, besok saya meninggal nih. Kata Rasulullah, besok kau dipanggil wahai Mundir, wahai putraku. Tapi saya minta, ya Rasulullah, saya mau ditemani sama Habib Quraisy juga sekalian. Ojo, jangan Mundir, coba macam-macam, Beb. Wes, kamu kalau mati duluan aja. Ya sudah, ayo kita ke Hadramut, tabaruk ke guru kita Habib Umar dan para wali di Zambal. Habib Quraisy bingung, ini katanya ini beneran apa bercanda? Katanya besok mau meninggal kok ngajak ke Hadramut kan ya. Ya sudah Beb, kalau antum panjang umur besok kita berangkat ke Hadramut. Nah, akhirnya pulang. Nah, didatangi lagi sama Rasulullah, sudah waktunya wahai Mundir. Akhirnya Rasulullah sholat di sajadahnya Habib Mundir itu. Kemudian Habib Mundir sholat di situ di sajadah yang beliau lihat sendiri. Rasulullah sholat di sajadahnya Habib Mundir. Kemudian istrinya sama anak-anaknya dipanggil, disuruh sujudin sajadah beliau. Sujud itu barusan Rasulullah sholat di situ. Akhirnya sujud semuanya dan nggak lama beliau kamar mandi, keluar dari kamar mandi jatuh meninggal. Sudah tahu kapan mau meninggalnya, fala tadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Tidak ada satu nyawa pun, jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati, kecuali orang-orang
yang Allah kasih tahu melalui para malaikatnya. Ini langsung Nabi SAW yang kasih tahu. Barokahnya khidmat beliau itu mondok Dewi Umar sakit-sakitan, sesak napas begitu. Kalau sakitnya koma tuh parah, saya lihat sendiri soalnya. Disuntik tiap malam kan, tahun 2012 itu, tahun 2012 tuh suntikannya sudah 11. Dulu 1, 2, 3. Nah mulai itu 11 suntikan. Dimasukin terus disuntik kepalanya, otaknya. Tapi masih bisa ceramah, masih bisa fokus. Kalau ente normal otak tapi nggak fokus, tidur, nggak. Kan begitu. Pernah datang ke Habib Taufik tahun 2001. Masih ada saya di situ. Disitulah awal mula Habib Mundir itu ceramahnya santun. Dulu wah keras. Sebelum ditegur sama Rasulullah, tidak beriman kepada Nabi orang yang ketika mahalul qiyam dia tidak menangis, menghadirkan hatinya. Nabi datang di saat mahalul qiyam, dimimpin sama Nabi, Mundir, jangan keras-keras sama tamuku, jangan kasar-kasar sama pecintaku. Kasih tahu sama mereka Nabi kangen sama kalian, Nabi cinta sama kalian. Dapat fotonya di situ. Akhirnya sejak saat itu ya, setelah dari Habib Taufik itu ceramahnya santun. Itu kumat, sempet kumat itu. Padahal tahun 2001 itu ya. Kumat sampai bingung Habib Taufik, dibawa ke rumah sakit. Beb, ya Allah Beb, jangan ke Pasuruan lagi Beb, bikin repot antum Beb. Kata Habib Taufik begitu. Setiap tempat yang dilalui buka majelis, setiap tempat yang dilalui buka majelis, setiap tempat yang dilalui buka majelis. Majelis Rasulullah. MR. Gitu loh. Dulu ada yang banyak yang nongol itu, kiai-kiai, ustaz-ustaz. Nama majelis taklim kok majelis Rasulullah? Kok bukan majelis taklim Nabi, bukan majelis taklim Rasulullah? Ini langsung majelis Rasulullah. Sempat kita jawab, sudah jangan banyak ngomong, itu nisbatnya langsung ke Rasulullah. Majelis Rasulullah paling banyak kan majelis taklim, kan begitu. Majelis taklim Nurul Huda, majelis taklim Fauzul Faizin, majelis taklim Al Anwar. Ini majelis Rasulullah, kan keren, langsung nisbatnya kepada Nabi, nggak mau ada penghalang-penghalangnya beliau itu. Akhirnya di mana-mana banyak majelis, gitu. Ya, luar biasa itu. Apalagi pas malam tahun baru itu jutaan yang hadir, 2 juta bisa sampai. Pemuda-pemuda di situ semuanya. Samping kanan kiri itu panggung. Dulu waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2012 apa 2008 saya lupa. Itu yang waktu itu rame 16 panggung mengadakan tahun baru sampai kelihatan. Jadi duduk di tengah-tengah, kita kelihatan petasannya itu nggak berhenti 1 jam. Itu Habib Mundir betul-betul marah ya, nasihatnya itu betul-betul menggetarkan jiwa. Sampai beliau mengatakan, Jakarta ini musibah demi musibah banjir. Tahun 2030 banjir akan menenggelamkan Jakarta, sampai sempat ngomong kayak gitu. Kita berdoa, berzikir malam ini, basahi lisan kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin amin. Zikir 1000 ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah sampai jam 2 gitu. Masya Allah. Yang lainnya jam 00.00 pada bakar petasan. Ya, waktu inilah waktu yang sangat banyak dosa dan maksiatnya bagi umat Rasulullah. Ada di sana yang hura-hura, pesta, zina, mabok-mabokan. Jakarta ya. Di muka bumi tahun malam inilah yang penuh dengan murka Allah. Kita basahi dengan zikir agar mereka Allah limpahkan hidayah dan rahmat,
Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Karena beliau khidmat luar biasa sama gurunya. Meskipun sakit, beliau tetap khidmat. Duduknya itu ya Allah kayak orang ketakutan gitu. Padahal beliau udah ganteng luar biasa, tampan, sopan, duduknya luar biasa, jaga adab di depan gurunya, nggak berani menoleh. Kalau gurunya beliau langsung liatin, dipandangin gurunya, terus yang dipandangin, nggak noleh temennya sama sekali. Kalau di depan gurunya tuh yang dilihat itu gurunya. Kalau gurunya noleh begini, dia liatin terus gurunya. Tapi kalau gurunya lihat dia nggak mandang kanan kiri. Nggak mandang kanan kiri lihat siapa, enggak. Fokus di majelis itu, khusyuk. Kemudian setelah itu, setelah para habaib makan, yang santrinya ikut, beliau beres-beres, apa piring, gelas. Masya Allah, tabarukan. Hikmat sama gurunya itu luar biasa. Ya, seandainya beliau disuruh nyemplung sumur, loncat dari gunung. Saking sami'na wa ata'na sama guru, akhirnya barokah luar biasa. Yang lain itu ilmunya tinggi-tinggi dalam fikih, dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam bahasa, lughah, nahwu. Beliau kurang, tapi barokahnya lebih besar daripada yang lain, mengungguli yang lainnya itu. Kalau enggak mimpi Nabi satu malam aja nggak mimpi Nabi itu, beliau bisa nggak karu-karuan istighfar sama sholawatnya. Satu malam aja nggak mimpi Nabi, beliau langsung sedih kayak dapat bencana, muka pucat. Satu malam itu. Kita seumur hidup berapa kali kita mimpi Nabi? Enggak ada. Ya, mimpi Marbuin, Bambang, ya kan, Nying. Akhirnya ya nggak jelas hidup kamu kan, ya. Nggak barokah. Mimpinya nggak karu-karuan. Ya. Nah, wal buq'ati allati dhammat adahu sallallahu alaihi wasallam afdal minal arsy wal kursi. Dan bumi, tanah yang menyimpan anggota tubuh Nabi SAW itu lebih utama daripada arsy dan kursi. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, Madinah dan Mekah, mana yang lebih afdal, Madinah atau Mekah? Ada ulama yang menjawab Mekah lah, di situ ada Ka'bah. Ada ulama yang menjawab Madinah lah, di situ ada makam Nabi SAW yang lebih mulia daripada Ka'bah. Jadi seluruh dunia, tanah afdalul madain, paling utamanya Madinah, kota-kota dua ini, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Maka Nabi itu berharap tinggal di Mekah, meninggal di Mekah, kalau nggak diusir kan, kata Nabi sendiri. Jadi kemudian setelah itu, mana yang lebih utama, Mekah dan Madinah? Kalau nggak ada makamnya Nabi, selain makamnya Nabi, maka Mekah lebih utama. Tapi di situ ada makamnya Nabi, maka ulama sepakat ijma bahwa Madinah yang di situ ada makamnya Nabi SAW lebih utama daripada Mekah, bahkan lebih utama daripada arsy Allah, lebih utama daripada kursi Allah, lebih utama daripada Lauful Mahfud, Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi itu afdalul khalaik, manusia, makhluk yang paling utama, maka tanahnya yang menjadi tempat penciptaannya Nabi itu lebih utama daripada semua tanah yang ada. Berarti Nabi diciptakan dari tanah di situ, di Madinah. Gitu. Makanya ya, guru-guru kita itu nggak mau pakai sandal. Habib Mundir itu jangan di Madinah, di Yaman aja nggak mau pakai sandal. Di Yaman ini kalau keluar itu nggak mau pakai sandal beliau, pecah-pecah kakinya, kulitnya lembut, kalau dicium itu kayak kapas, lembut banget.
tapi kakinya pecah-pecah. Kenapa? Dulu di Hadramut di Yaman, beliau itu nggak pernah pakai sandal. Kenapa? Beliau sungkan karena di situ bekas telapak kakinya para wali Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau suul adab. Padahal bekas. Dan di situ ada para wali-wali mastur yang nggak tampak. Berjalan di situ, beliau nggak pakai sandal. Jadi begitu. Ya. Di Madinah ini tanah yang paling utama dari seluruh tanah seluruh dunia. Bahkan bumi yang di situ dimakamkan Nabi SAW itu lebih utama dari semua tanah, termasuk Mekah. Bahkan lebih utama daripada arsy Allah dan kursi Allah. Arsy itu makhluk, kursi itu makhluk. Nabi makhluk bukan? Makhluk. Lebih utama mana? Jasadnya Nabi sama arsy dan kursi. Ya jelas jasadnya Nabi lebih mulia. Kalau nggak ada jasad Nabi di situ, ya sama tanahnya, masih lebih utama Mekah. Ada Ka'bah di situ. Tapi karena ada Nabi di situ, maka itu lebih utama. Jadi istimewa karena barokahnya orang mulia di situ. Makanya tempat di situ kalau ada orang mulia jadi barokah. Ya, tempat di situ kalau ada orang soleh jadi barokah. Kampung di situ kalau ada orang soleh jadi barokah. Bahkan innallaha la yadfa birrajulin shalih an miyati ahli baitin min jiranihi al-bala'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangkis bala dari 100 tetangga kanan kiri depan belakang jika di situ ada satu orang soleh yang tinggal. Begitu, masya Allah. Ini luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.